Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber semua dimanapun saja Anda berada. Kembali kita di segmentasi Koja-Koja. Iya. Hari ini kita baru saja menyaksikan pesta adat ya, boleh saya bilang, Bongkaana Ropo. Iya. Di samping saya sudah bersama Pak Pangalasa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dan bersama saya juga sudah ada Bang Yusri. Halo Bang Yusri. Halo, ya, Kita sudah keliling nih Bang Yusri. iya, betul. Nah tadi kita Bang Yusri tadi sangat boleh saya bilang terjadi begitu saja, ada yang tikam diri, Ya. yang menari di atas batu-batu. Apa yang bisa Bang Yusri katakan di sini? Iya, jadi mungkin begini saya harus sampaikan Pak Pangalasa. Iya. Jadi saya sudah menghadiri banyak tradisi yang seperti ini di banyak tempat. Dan rasanya baru di Lawele saya melihat sebuah tarian Mangaru Iya. dengan kesurupan langsung dan menikam benar-benar dirinya. Iya. Itu baru saya melihat secara langsung tadi di depan mata saya begitu. Iya. Bahkan salah satu keris penari itu hampir mengenai saya begitu dia putar itu tangannya itu sangat dekat dengan saya. Ini saya kira menarik ya. Nanti mungkin Foril bisa banyak bertanya ke Pak Pangalasa. Apakah tradisi ini memang sudah begitu dari zaman dulu? Ini tradisi apa namanya dilaksanakan berapa kali dalam setahun atau dalam 2 tahun begitu. Lalu mungkin terkait dengan tujuannya ritual ini begitu. Ya, Foril saya berikan. Ya, langsung dijawab saja Pak Pangalasa, silakan. Iya. Sebenarnya kalau mengenai koja-koja yaitu mengenai di atas batu menari, dan ada yang tikam diri, itu sebenarnya kalau kita mengambil kesimpulan itu sebenarnya tidak disadari. Tidak disadari langsung orang kemasukan. Menurut orang bilang itu dia kemasukan. Ya, dia kemasukan. Dan hal ini terjadi setiap ada acara. Ya, setiap ada acara pesta panen atau pesta apa saja. Kalau sudah ada acara, sudah ada yang begitu. Ya. Jadi tentang kemasukan itu sebenarnya dari keimanan. Ya, dari keimanan. Kalau kita tidak beriman, mudah dimasuki. Kalau beriman, tidak apa-apa. Saya saja ini contohnya sudah menghampir 20 tahun saya dijadikan perahu mereka. Setiap kemasukan sama saya, sehingga saya diangkat menjadi para Pangalasa. Nah, itu. Nah, tapi karena saya kembali berpikir, barangkali saya ini kurang beriman. Ya. Nah, saya beriman, saya langsung bertobat. Bertobat. Akhirnya dikena juga, tapi sekali-sekali. Nah, tidak juga selamanya. Ya. Tetapi hari ini bisa jadi penyakit. Ya, kadang-kadang kalau orang yang memasuki itu tidak senang, tapi dia yang rasa. Ya, atau orang-orang yang masuk tadi, itu orang sekarang ini. Ya. Sehingga saya diserang Pangalasa, disebut Pangalasa. Ya, karena semua anak-anak yang datang belajar bermain melalui saya. Ya, orang yang baku 3 melalui saya. Ya, itu baku 3 di sana itu hari saya. Ya, ambil palanya baru saya lipat, baru saya buangkan dirinya. Saya pisaunya itu baru saya kasih, namanya ada genre. Itu rumah itu. Itu tadi Lamusa itu tadi bisa tadi itu. Dia
dia mainkan juga pisaunya, pisau begini. Dia pergi adanya, dia tikam dia. Ini adanya. Adanya ini, dia tikam. Waktu dia mengamuk, dia Marah, dia mengamuk. Nah, akhirnya saya Ada yang berani yang bisa amankan hatinya, yang bisa. saya bilang kalau begitu saya coba dulu. Saya pilih, tiba di sana saya tanya, kemasukan betul atau tidak? Kemasukan. Kalau kemasukan, bicara. Kalau tidak kemasukan, kita coba dengan saya. Ya. Saya kalau mau kemasukan, ya, saya coba. Tapi kalau sengaja itu mau orang, saya senang juga saya. Terus saya pegang tangannya, langsung dia kasih pisaunya. Bukan kemasukan ini orang. Kalau kemasukan itu, mau kamu itu. Nah ini. Berapa orang yang kemasukan ini yang pisau. Tidak ada yang bisa atur mereka. Tapi karena sekarang kita sudah tua. Saya sekarang sudah tua. Bukan masa saya sakit stroke itu 20 tahun saya. Di ujung pandang dulu mau di scan. Mau dikasih masalah apa? Kasih masalah serang. Kateter mulut dengan pantat. Saya 6 tahun ini saya sembuh, belum bisa bicara saya. Masih kaku. Jadi saya masih kaku saya. Kalau tidak, apa saja itu kamu dengan anak di sini mau bicara. Saya ini menghadap tingkat presiden tidak. Tapi kalau sebatas provinsi semua saya sudah pilih. Saya ini. Ya Pak Pangalasa, tadi di kegiatan tadi itu Hongkana Ropo tadi ada kayak semacam sangka. Ya. Itu sangka itu tempatnya orang yang berteduh. Nah, itu contohnya Wadai Bunga. Tempatnya berteduh. Dan tempatnya dia berperang. Sudah sangka di sana. Nah, akhirnya maaf saya tidak bisa bicara langsung, bisa kasihan karena nanti kita dikasih sendiri. Saya sudah tidak langsung kasihan bicara. Sudah beda dengan yang beberapa tahun lalu saya. Nah, akhirnya yang rumah-rumah itu menjadi tempat dia pergi perang, tempat tembusan tempatnya dia perang. Wadai Bunga dari situ. Apabila maksudnya itu dia dari laut, dia punya teman ilmu, ada buaya. Itu tadi di atas ada buaya. Sudah digambarkan karena dia yang bantu ada buaya. Sampai semua yang datang dari laut batu semua. Semua datang dari laut. Itu saya sedang berpikir kalau sendiri begini, tapi kalau banyak orang itu tidak sedang berpikir saya. Ya, kemudian tadi itu juga saya melihat dahsyat sekali atraksi budaya kita, Bang Yus, karena ini di Buton ternyata masih kita lihat masih ada. Apa yang bisa Bang Yusri bagikan di sini? Iya, jadi kita bersyukur bahwa di Buton ini masih ada tradisi tersisa, yang keasliannya itu tetap terjaga. Ya, jadi Pak Pangalasa, kita punya tradisi di banyak daerah, tetapi sebagian dari daerah itu sudah hanya formalitas saja pelaksanaannya, tidak lagi sungguh-sungguh. Kita baru melihat di Lawele, di Siotapina, ya, itu orang naik mendaki ke gunung sebelum acara di Baruga kan begitu. Bahkan orang-orang tua itu bisa naik tingginya itu Gunung Kopea. Artinya itu kalau bukan semangat yang besar, tidak mungkin orang mau sampai naik di sana mau bikin apa begitu.
Jadi tadi di pagi hari ketika kita tiba di sini kita sudah dengar juga bahwa ritual di Waode Bunga ini adalah bagian ketiga. Iya. Bagian ketiga atau bagian terakhir sebelum di Baruga begitu. Iya. Nah, 2 acara sebelumnya itu Pak Pangalasa acara apa di Gunung Kopea itu? Sudah sama dengan tadi. Sudah sama. Sama. Hanya rumah-rumahnya berbeda. Di sana di tempat jauh yang lambang itu lambangnya ular menghadap begitu pada di darat. Nah, sedangkan di tengah ada yang menghadap di darat, ada yang menghadap di laut. Karena musuh datang dari pantai diserang buaya, musuh datang dari darat dihantam ular. Sehingga musuh-musuh tidak ada. Dan kenyataannya semua perang atas kekacauan di Rabede ini sejak dari dahulu kala sampai sekarang tidak ada brimob, tidak ada polisi, aman saja. Ya. Artinya masyarakatnya berarti masih patuh sama Pangalasa sebagai kepala adat begitu. Pak Pangalasa, di Gunung Kopea itu saya sudah pernah naik ke sana. Ada makamnya Laumati, Sang Nyai Kopea. Iya, lalu menuju naik sedikit ke atas ada satu makam besar lagi di situ. Itu makamnya siapa? Kecuali Putaiko. Lakarambau ya? Lakarambau. Ya, masjid ini ada yang berbeda nih Bang. Orang mengetahui bahwa makam di Lele Mangura itu adalah makam Sultan Majid Muhammad Sayyid di situ juga. Iya, jadi begini, menarik ini tokoh ini ya, karena dia menjadi seorang yang punya pengaruh besar. Sehingga kita bisa menemukan klaim makamnya itu di mana-mana. Di Gunung Siontapina ya, di Wakaokili, di Wolio, di Keraton, di Lele Mangura, di Lawele. Ya, ada 5 ini. Ya, jadi orang ini memang orang besar, dia orang hebat. Di Gunung Kopea itu Laumati itu adalah bapaknya beliau. Bapaknya Lakarambau, Laumati Sang Nyai Kopea. Itu kan dia kawini namanya Waode Safura. Waode Safura itu anaknya Mardana Ali. Lacila. Itu dah yang Mardana Ali dapat di gogol di Buto. Yang gogolin bela-bela. Bapaknya Laumati. Jadi bapaknya Laumati digogoli Lacila, tetapi Laumati mengambil anaknya Lacila sebagai istrinya. Ya, Lacila. Lahirlah Lakarambau. Nah, Pak Pangalasa mungkin teman-teman ini perlu penjelasan mengenai Waode Bunga. Kalau Sang Nyai Kopea kan Lakarambau sudah orang tahu banyak ini. Yang orang banyak tidak tahu Waode Bunga ini siapa sebenarnya. Iya. Sebenarnya Waode Bunga ini ada 2 posisi. Ada dua orang bersaudara. Ada juga sampai 3. Yang 2 orang yang adik kandungnya di mana ini? Dasarimu, Batu Sangu, dia keliling sampai ke Waode Bunga. Itu. Batu Sangu. Ya. Kalau dia coret itu. Ya. Kalau ada yang coret mukanya berarti. Iya. Mukanya itu dia minta itu Osiri Popanga itu dia coret berarti Batu Sangu. Dia ciri-khasnya itu kayak tentara itu, coret-coret mukanya. Sebenarnya bagus kalau tatan saya begini, saya masih terbuka saya punya pemikiran. Kalau tidak bisa tidak bisa berpikir, tidak bisa. Kalau belum surut, biar kita bicara satu malam bawa buku. Iya, biar saya punya ilmu apa ini. Tapi Pak Pangalasa
mungkin orang perlu tahu atau apakah memang tidak boleh ditahu siapa ini anak bapaknya ini atau orang tuanya ini Wode Bunga ini? Siapa? Wode Bunga. Wode Bunga. Iya. Sebenarnya saya sendiri Pak tidak bisa menjelaskan. Tidak bisa menjelaskan. Sebab apa? Wode Bunga ini ada berapa bersaudara. Ya. Dan kita tidak tahu ini awal mulanya ini orang. Di mana ini orang sebenarnya? Ya. Sudah gadis. Kisahnya terpenggal. Iya, berarti ada cerita yang terpotong ada. Begitu. Tapi apakah beliau ini Wode Bunga ini ada hubungan dengan keramat di Kopea sana? Ada. Ini Wode Bunga datangnya waktu kerajaan Islam. Kerajaan Islam. Kerajaan Islam. Tahun berapa itu? Kalau Buton Islam itu sekitar 1500-an. 1584 kira-kira. Sedangkan ini kemerdekaan ini Jepang masuk di Belanda masuk di Indonesia ini 1359. Sudah mulai masuk. Dia datangnya mi bendera tadi. Jadi Wode Bunga ini berperang dengan siapa? Benernya Serdadu. Dengan? Serdadu. Serdadu dari mana? Serdadu dari mana? Pokoknya dia banyak. Pokoknya datang dia punya tempat dia di pantai. Jadi ketika dia meninggal, dia sudah wasiat. Kuburkan saya di makamkan saya di pantai untuk saya menjaga masyarakat kita yang di pantai. Iya, justru itu Wode Bunga itu dikuburkan begini, duduk gini, duduk dia. Itu. Dia jadi kalau Wode Bunga itu kalau ada tembakan berarti ada tanda itu di sini. Kalau bukan sakit ada lagi berita-berita yang penting. Ini Wode Bunga itu. Ya. Jadi Wode Bunga itu memang saya tidak tahu juga bagaimana bapaknya di mana sebenarnya bapaknya. Iya. Ya. Tapi nanti kita ketemu. Ya. Nanti pada satu waktu saya akan kasih tahu. Ya. Tapi iya Pak Pangalasa, saya ingin bertanya lagi. Masih bisakah saya bertanya lagi? Iya. Jadi tadi saya sempat melihat gendang-gendang yang dari bambu itu. Kemudian saya melihat replika buaya yang dibuat tadi itu, yang dibikin kayak model buaya. Kemudian saya melihat juga banyak sekali warga di sana. Kayak semacam bersatu, kemudian bisa saling makan bersama. Bisa dijelaskan ini Pak Pangalasa? Oh iya. Pertama apa tadi? Pertanyaannya? Ya, pertama itu tadi saya melihat ada buaya. Buaya ya. Apa tadi itu? Genang. Oh ya. Pakai bambu tadi? Iya. Itu apa namanya? Bangun lakombe. Bangun lakombe. Ya. Tapi begini, itu sebenarnya adalah gendang perang. Wode Bunga dia berperang, sudah gendang itu yang dia gunakan. Sehingga ketika dia turun perang, dia punya benteng itu sudah balai yang ditonton itu. Ya. Sudah itu. Pucuk kelapa ya? Iya, balai janur. Ya. Sampai dia gantung di dinding itu, di dindingnya itu bantai. Ya. Kemudian ada buaya tadi? Buaya itu sudah lambangnya. Lambangnya karena dia selalu dia mengambil bantuan di laut. Ya, dia kalau sudah ada permasalahan atau perang, buaya dia punya teman. Ular abjadnya teman buaya, himu, Wade Wanira, semua temannya. Ya.
kemudian juga tadi ada masyarakat banyak, lalu kita makan bersama tadi di sana. Sudah kebersamaan, karena kita sudah makan sama-sama, sudah bersatu lah, dalam. Ada yang mengaruh, Ya. ada yang kemasukan juga. Ya, kemasukan sudah itu kemasukan. Masya Ya. Allah. Yang menarik tadi tuh, Pak Nah. Foril. Iya. Ini yang menarik ini Pak Pangalasa. Perempuan menonjol sekali dalam ritual ini. Ini ritual Waude Bunga. Teman-temannya ada Waude Wandira, kan perempuan juga itu. Iya. Kenapa perempuan seperti menonjol sekali di Lawel ini? Begini, yang kemasukan pertama tadi itu bukan gadis tapi sudah tua juga. Dayang-dayangnya. Ya. Iya, dayangnya itu. 4 orang Ya. Waude Bunga itu deh. Ya. Jadi dayang-dayang tinggal dia pilih. Nah, siapa dayang yang dia sukai, maka di situ dia masuk. Ya. Ya. Pada kalanya siapa. Kalau datang juga banyak juga orang masuk. Hanya tadi tidak banyak. Kalau banyak orang saya usir. Sudah lapar baru Ya, ini Bang Yusri, kita masih melihat keaslian dan kemurnian atraksi budaya di Buton ini, Bang. Dan saya sangat bahagia. Kira-kira Bang, apa yang ingin disampaikan juga di sini? Iya, saya mungkin semacam saran ya untuk Pak Pangalasa yang sedang mengepalai adat di Lawele. Tradisi ini bagus sekali terus dipertahankan, dilestarikan. Di banyak daerah tradisi seperti ini sudah tidak ada. Kalaupun ada, itu sudah tidak sepenuhnya lagi sebagaimana ritualnya yang sebenarnya. Orang hanya melaksanakan sebagai semacam itu ala kadarnya saja begitu. Apalagi ternyata di daerah Lawele ini posisi orang tua adat itu masih didengar masyarakat begitu. Bayangkan tidak ada polisi di sini, tetapi aman saja. Aman-aman saja, ya. Tidak ada kriminalitas, tidak ada. Ini saya kira adalah sesuatu yang bagus, ya. Mungkin nanti kita bisa dengar Pak Pangalasa sendiri juga memberi semacam kata-kata penutup. Ya, jadi Pak Pangalasa, sebelum kita akhiri koja-koja kita ini, apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin dikasih oleh-oleh kepada kita, pesan-pesan kepada kita dan seluruh yang menonton ini? Saya tidak bisa berikan oleh-oleh, hanya saya bermaksud supaya persatuan saudara-saudara kasih erat. Amin. Erat. Karena memang saya lihat saudara-saudara ada 3 orang, saya lihat baik. Saya terima dengan hati yang ikhlas. Alhamdulillah. Karena saya lihat baik. Sejak datangnya tadi, saya sudah perhatikan. Ada juga Pak yang dari kementerian. Oh, ada tadi. Ada tapi saya tidak. Karena saya lihat. Kita beruntung. Masya Allah. Ya. Bagus kita punya makanan dari rumah. Ya, tidak, mudah-mudahan dalam persatuan dan kesatuan saudara-saudara bisa berkembang. Amin ya Allah. Bisa berkembang dengan baik. Dan saya juga mohon supaya saya didoakan umur panjang. Amin Ya, Rabbal alamin. umur panjang. Sebab bagaimanapun saya sekarang sudah menjelang 76 tahun ini, sudah diambang pintu sebenarnya. Ya. Tetapi saya punya maksud kalau bisa biar bagaimana biar saya meninggal, yang penting saya dalam lembaga adat. Ya, itu. 2 tahun ke depannya Mudah-mudahan masih beliau. Ya. Dan seterusnya lah. Amin ya Rabbal alamin. Ya, terima kasih banyak ini Pak Pangalasa.
Bang Yusri, kita sudah sampai di Lawele ini, luar biasa. Terima kasih banyak, ini Bang Yusri selalu berada di segmentasi koja-koja dengan segala suka dukanya, Bang. Oke, terima kasih banyak. Kita sudah di penghujung acara koja-koja kita. Tetap like, komen, dan subscribe di sini. Buat seluruh subscriber saya yang sudah nonton ini, terima kasih banyak, dan doakan kita semua bisa lebih menjalin persatuan dan kesatuan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.